datang di channel Imelva di sini. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini aku bakalan bahas suatu virus yang lagi gempar-gemparnya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi banyak di negara lain, yaitu COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia ini telah memberikan kekhawatiran kepada seluruh pihak yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Karena ini sudah menjadi suatu pandemi yang sangat besar. Nah, termasuk juga kepada orang tua. Orang tua itu sangat-sangat mempunyai rasa khawatir itu lebih tinggi terhadap anak-anaknya. Wabah COVID-19 di Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan dari bencana ini menghasilkan dampak-dampak yang sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah adanya banyaknya pengangguran. Kenapa menjadi banyak pengangguran? Karena perusahaan-perusahaan telah membatasi akses dari luar maupun dari manapun. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang menetapkan bekerja dari rumah. Nah, tapi tidak hanya bekerja dari rumah, bahkan ada juga yang di PHK. Nah, ini juga yang menyebabkan pengangguran. Jadi, tetap bersyukur untuk kalian yang masih memiliki pekerjaan dan bekerja di rumah. Yang kedua adalah ekonomi. COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Karena yang pertama yaitu tadi, banyaknya pengangguran, banyaknya PHK, otomatis mungkin jam-jam kerja, jam-jam lembur itu dikurangi sehingga pendapatan para masyarakat pun berkurang. Seperti layaknya si para tukang ojol itu juga sekarang jarang sekali mendapatkan orderan. Karena kita kan disuruh tetap di rumah, jaga kesehatan, tidak boleh pergi-pergi. Jadi tetap ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah atau stay at home. Nah, selama berhari-hari di rumah pasti kalian akan merasakan kebosanan, suntuk atau apa itulah. Termasuk juga saya. Ketika lama di rumah dan mungkin pekerjaan dibawa pulang, segala macam di rumah, aktivitas yang biasanya kita bisa ke sana ke sini, tetapi aktivitas hanya bisa dilakukan di rumah itu pasti akan sangat-sangat membosankan. Nah, kali ini saya akan berbagi tips menurut saya hal-hal atau aktivitas yang biasa saya lakukan untuk mengurangi rasa bosan saya di rumah. Yang pertama adalah quality time dengan keluarga. Kenapa? Karena biasanya setiap hari kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan pulang malam, kita itu jarang sekali bertemu dengan keluarga. Nah, di saat-saat seperti inilah yang membuat kita malah menjadi dekat dengan keluarga. Yang biasanya bersapa hanya ketika sarapan atau ketika sebelum mandi, sekarang bisa bersapa sepanjang hari. Nah, untuk yang kedua versi saya yaitu menonton film favorit. Karena memang menonton itu merupakan kegiatan yang menurutku bisa meningkatkan imajinasi kita dalam berpikir. Apalagi jika tontonan-tontonan yang kita tonton itu tontonan yang berkualitas. Nah, yang ketiga yaitu memasak bersama keluarga. Biasanya memasak itu hanya dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di rumah ketika kita mau berangkat bekerja. Semua sarapan sudah disiapkan, kita tinggal makan aja. Nah, di waktu seperti ini kita bisa memasak bersama dengan keluarga. Itu akan meningkatkan menimbulkan rasa keeratan terhadap sesama keluarga, masing-masing keluarga. Karena dengan kita memasak bersama pasti akan terjalin suatu kerjasama yang baik dan bagus. Apalagi jika rasanya enak, itu pasti akan menambah rasa bahagianya, senangnya memasak dengan keluarga, pasti akan langsung di Instastory. Bahkan ada beberapa makanan yang sempat viral semenjak COVID-19 ini. Seperti contohnya yaitu si Dalgona Coffee ya. Aku sih belum pernah mencoba, tapi itu sempat menjadi suatu keviralan di media sosial, terutama di Instagram. Banyak sekali orang-orang mencoba membuat Dalgona Coffee itu. Nah, itu adalah salah satu aktivitas mereka untuk mengurangi kebosanan mereka di rumah. Nah, yang keempat, sebagai perempuan atau laki-laki juga bisa sih, kita bisa melakukan perawatan kecantikan di rumah. Contohnya kita yang biasanya bekerja dari
pagi sampai malam, terus pulang-pulang capek buat maskeran atau apa, kita bisa maskeran atau luluran. Itu sangat bisa, karena waktu yang kita miliki itu lebih panjang. Dan kita juga bisa mengajak orang tua kita, misalnya ibu kita nih, biar tetap terlihat muda, kita bisa ajak untuk selalu maskeran. Selain untuk perawatan dari luar, kita juga harus perawatan dari dalam. Misalnya kita imbangi dengan olahraga yang biasanya 1 minggu hanya 1 kali ketika hari Minggu, kita bisa tambahin intensitas olahraga kita menjadi 2 kali seminggu atau bahkan 3 kali dalam 1 minggu. Untuk yang kelima, biasanya kalian udah bosan atau udah jenuh dengan segala macam aktivitas, kalian juga harus membaca berita terkini. Karena fungsinya apa? Karena akan meningkatkan pengetahuan kalian. Sehingga kalau kalian udah tahu, kalian jadi lebih waspada, lebih hati-hati, dan bahkan bisa berbagi cerita terhadap keluarga. Misalnya ibunya belum tahu, kita bisa kasih tahu dengan kalau kita udah baca info tersebut. Mungkin itu beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan di saat di rumah untuk menghilangkan bosan kalian. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa pakai masker saat berpergian. Semoga bermanfaat. Dadah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih.